memberikan saya kesehatan 1 tahun, 2 tahun nggak sakit, sekarang Allah berikan ujian ini agar saya bersabar. Nah, kemudian dia menggunakan sabar sebagai alat atau perangkat pertolongan dia. Maka dia pun akhirnya menerima itu sebagai takdir Allah, kemudian dia sabar. Sabar apa itu? Menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Ya, misalnya tadi pengobatan-pengobatan nabawiyah, atau dia ke dokter, konsultasi, atau dia mengkonsumsi obat yang menurut resep dokter itu adalah yang cocok buat penyakitnya. Semua ini adalah bagian daripada sabar, teman-teman sekalian. Jadi sabar itu bukan lurus dada duduk manis, ya. Nah, ini mungkin poin-poin yang perlu kita garis bawahi, yang berbicara dengan masalah pengobatan, ya. Ingat, Asy-Syafi, yang menyembuhkan hanya Allah, sementara dokter hanya berikhtiar saja. Makanya resep-resep dokter itu tulisannya semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh tentunya, ya. Baik, kita akan bacakan teman-teman sekalian bagian-bagian bukunya di halaman 219 di bab 13, sunnah seputar pengobatan. Dan ingat, ngerucut bahasan kita adalah sunnah-sunnah yang terlupakan, seperti judul kita, ya. Artinya, di sini tidak semuanya juga pengobatan nabawi disebutkan, karena ada ratusan jenis pengobatan Nabi SAW itu, ya, yang disusun oleh para ulama. Tapi di sini sebagiannya yang kira-kira mungkin banyak orang anggap remeh atau tidak pernah dipelajari sama sekali. Kata penulis, bab 13, sunnah seputar pengobatan. Banyak kaum muslimin yang meninggalkan metode pengobatan ala Nabi SAW yang mulia ini. Sebelum menjelaskan tema di atas, perlu disebutkan terlebih dahulu bahwa banyak sekali hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan pengobatan. Sehingga para imam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, imam maksudnya para ulama, ya, memisalkannya ke dalam tema tersendiri, atau memisahkannya ke dalam tema tersendiri. Maksudnya dalam bentuk karya-karya, baik dalam karya-karya khusus ataupun bab-bab dan pasal-pasal khusus dalam karya-karya mereka, ya. Hal tersebut mereka lakukan mengingat besarnya manfaat pengobatan ala Nabi SAW yang didukung dengan wahyu ilahi. Tentunya sangat berbeda antara pengobatan ala para nabi dengan pengobatan ala selain mereka. Dan sesungguhnya kaitan antara pengobatan para nabi dengan pengobatan para dokter dengan pengobatan para nabi itu seperti kaitan antara pengobatan orang-orang yang tidak mampu mengobati dengan pengobatan para dokter mereka, ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lihatlah betapa besarnya atau betapa besar perhatian para ulama terhadap sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, kalam Rabb alam semesta, yang tiada lain adalah kitab-kitab sunnah. Dan yang paling penting dari kitab-kitab sunnah itu adalah kitab-kitab induk yang terkenal dalam meriwayatkan sunnah yang disucikan. Kesimpulannya tentu di halaman 219 ada 3 paragraf ini. Itu adalah bagaimana penulis ingin mengajak kita